Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan lingkungan hidup mengenai kebakaran hutan. Nah, sebelum kita membahas tentang kebakaran hutan, mari kita kenali dulu tentang pengertian dari bencana alam. Karena kebakaran hutan merupakan salah satu dari bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa yang menimbulkan dampak besar bagi kehidupan. Bencana alam dapat merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Bencana alam juga dapat menyebabkan kematian, hilangnya harta benda, dan kerusakan lingkungan. Aktivitas alam dan kegiatan manusia dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Nah, di tahun 2021 ini, bencana alam apa saja yang sudah terjadi di Indonesia ya? Apakah kalian pernah melihat berita? Ya, benar sekali. Di awal tahun 2021 ini, di sebagian wilayah Indonesia ada yang terkena banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan juga gunung meletus. Mari kita doakan bersama-sama, semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah selalu diberi ketabahan dan kekuatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bencana alam adalah kejadian-kejadian luar biasa yang di luar kendali manusia yang bersifat merusak dan merugikan makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Bencana alam dibedakan menjadi dua, yaitu bencana alam geologi dan bencana alam akibat kegiatan manusia. Bencana alam karena proses geologi merupakan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia. Menurut kalian, kenapa ya di Indonesia sering terjadi bencana alam geologi? Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia akibat proses geologi adalah gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin topan, tanah longsor, banjir, pasang surut atau rob, dan gelombang tinggi. Bencana alam selain karena disebabkan peristiwa alam, juga disebabkan oleh ulah manusia loh, kelalaian manusia, dan kerakusan manusia. Beberapa bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia atau karena kegiatan manusia adalah banjir, kemudian tanah longsor, dan juga kebakaran hutan. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau. Proses kebakaran secara alami bisa terjadi karena sambaran petir yang mengenai pohon atau rerumputan kering. Kemudian begitu juga dengan gesekan dari kayu-kayu kering di hutan. Gesekan itu jika berlangsung terus-menerus akan menimbulkan panas dan memercikan api. Kegiatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan. Manusia membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan, pertanian, dan industri kayu. Di Indonesia, munculnya bencana ini berkaitan erat dengan cara pembukaan lahan yang dilakukan dengan membakar. Di Indonesia, bencana kebakaran hutan umumnya terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dampak dari kebakaran hutan itu banyak sekali ya. Coba, apakah kalian bisa menyebutkan dampak dari kebakaran hutan? Ya, benar sekali. Dampak dari kebakaran hutan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Dampaknya timbul dari asap kebakaran. Kebakaran hutan yang luas dan berlangsung lama akan menghasilkan asap pembakaran yang pekat seperti awan putih. Penyakit yang sering dialami adalah mata perih dan penyakit pada saluran pernapasan. Anak-anak mudah terserang penyakit yang disebut ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas.
Selain mengganggu kesehatan, asap dari kebakaran hutan juga mengganggu kegiatan transportasi. Perjalanan dengan kendaraan menjadi berbahaya, termasuk kendaraan darat seperti mobil, kendaraan laut, dan udara. Karena jika asap kebakaran sudah semakin tebal, pesawat udara tidak dapat mendarat atau terbang dari landasan. Penerbangan akan dibatalkan atau ditunda sampai kabut asap itu menipis. Dampak lainnya adalah kerusakan hutan setelah terjadinya kebakaran. Struktur tanah hutan menjadi rusak. Hilangnya pohon-pohon membuat tanah hutan tidak dapat menahan banjir dan mudah tererosi. Dampak lainnya adalah hilangnya marga satwa. Hewan dan tumbuhan di hutan tersebut akan musnah. Dicegah dengan bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat supaya mengusahakan pemadaman api. Segera padamkan api dengan menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Matikan api setelah kegiatan kemah selesai. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini tadi sudah belajar apa saja ya? Ya, benar sekali. Kita sudah belajar tentang apa itu bencana alam, kemudian faktor apa saja yang menyebabkan kebakaran hutan, kemudian kita sudah tahu dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan, dan kita sudah tahu juga bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran hutan. Sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.